pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif, sosok-sosok yang pastinya juga bisa memberikan banyak sekali inspirasi-inspirasi untuk kalian para pemirsa Jawa Pos TV. Nah, kalau kita ngomongin perkembangan desa ya, perkembangan desa itu kan banyak banget faktornya, mulai dari masyarakatnya, mulai dari tata wilayahnya, mulai dari program-programnya, dan pastinya yang paling penting adalah pemimpinnya. Nah, pas banget. Kalau kita ngomongin perkembangan desa dan juga tetek bengeknya, kita untuk hari ini akan ngobrol-ngobrol banyak sekali. Tidak hanya tentang perkembangan desa, tapi tentang banyak hal juga. Bagaimana sebuah desa ini bisa berkembang dari segi SDM, dari segi program, dari segi strategi-strategi yang lain nanti akan kita bahas ya. Pas banget untuk hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang kebetulan beliau ini bukan orang asing lagi untuk kita teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, karena beliau ini pernah dekat dengan kita selama beberapa tahun bahkan. Langsung saja kita sambut, ini dia the one and only Mas Didi Haryono. Oke, selamat menyaksikan teman-teman dari teman-teman dari pemirsa Jawa Pos TV. Iya, apa kabar Mas Didi? Mas Tori luar biasa. Ya. Jadi, nah gitu dong. Biar anak muda iya, ya. Mas Tori. Jadi ketika masuk ke Jawa Pos itu selalu membangkitkan heroisme saya. Gitu ya. Nah, juga romantisme lah. Nah, romantisme luar biasa sekali. Jadi romantisme, ya. Selalu ada keinginan datang ke sini lagi lah. Ini alhamdulillah hari ini kita bisa datang bersama teman-teman Jawa Pos ini. Luar biasa sekali. Nah, cerita dikit dong. Ini panggilan akrabnya Mas DHY ya. Ya. Mas DHY itu Mas Didi Haryono lah. Mas DHY ini cerita dikit dong. Sebenarnya ada sejarah apa sih Mas DHY ini sama Jawa Pos Radar Madiun? Ya, jadi dengan Jawa Pos ini selalu saya ingat. Jadi Jawa Pos ini bagi saya bukan sekedar masa lalu, tetapi masa depan saya juga. Luar biasa. Kok bisa seperti itu? Iya, karena di radar inilah bagi saya penempaan diri saya. Saya bisa seperti hari ini, menurut saya tidak lepas ketika dulu saya di Jawa Pos Radar Madiun. Nah, berarti kan dulu sempat bekerja bersama teman-teman di Jawa Pos Radar Madiun. Sebagai apa dulu, Mas Didi? Iya, jadi dari teman-teman yang lain saya ini bersyukur saya ini jadi wartawan yang sudah pindah ke 4 daerah lah di Madiun. Oh iya. Tinggal Pacitan saja yang enggak. Yang enggak itu cuma Pacitan saja. Oh gitu. Jadi dulu Mas DHY ini adalah wartawan dari Jawa Pos Radar Madiun. Pos diawali dari Magetan, kemudian pernah ke Ngawi sebentar, ke Madiun Kabupaten, kota, terakhir di Ponorogo. Dan dari semua wartawan ini, Mas Tori, saya ini satu-satunya wartawan yang terlibat di 1, 2, 3, 4 pilkada di 4 daerah. Oh iya, berarti lama banget dong di radar. Dari sejak tahun berapa sampai tahun berapa? Radar mulai awal 2005 sampai akhir 2013, jadi ya 9 tahun. Waduh, 9 tahun udah termasuk jurnalis senior dong berarti ya? Ya, senior tapi masih muda. Iya. Ceritain dikit dong pengalamannya Mas DHY dulu. Seperti apa kok bisa awalnya ya terjun ke dunia jurnalistik, Jawa Pos Radar Madiun, jadi wartawan, redaktur juga. Seperti apa suka dukanya waktu itu? Ya, jadi diawali jadi wartawan. Jadi ini sebelum masuk radar, saya ini kan aktif di Pers Mahasiswa. Jadi saya kuliahnya di akuntansi, pernah jadi asisten dosen akuntansi, tetapi saya cenderung ke jurnalistik. Makanya saya aktif di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, lulus kuliah, saya ini sebenarnya sudah kerja di rumah sakit di Malang, akuntansi. Nah, nggak tahu, nggak ada lowongan, saya ini masukkan lamaran ke Radar Madiun sebagai wartawan. Lah, dilalah diterima. Akhirnya saya pulang kampung untuk jadi wartawan daripada jadi akuntan di rumah sakit. Itu passionnya ya? Iya, itu menurut saya passion saya di situlah. Makanya saya ngambil pilihan itu dan saya menjalaninya luar biasa sekali. Di Radar Madiun ini mulai dari wartawan, kemudian di redaktur, kepala biro,
Jadi dari 9 tahun itu satu di radar ini yang tidak kesampaian cita-cita saya. Ini menarik deh. Apa tuh satu cita-cita di radar yang belum kesampaian dan kayaknya nggak akan kesampaian ya? Iya, kayaknya tidak akan Apa itu? kesampaian. Saya ini dulu tuh bercita-cita di biografi saya itu tertulis jadi pimpinan redaksi Radar Radio. Lah ini sampai sekarang sampai sekarang enggak bisa. Redakturnya mentoknya sudah. redaktur gitu Redakturnya aja. sudah, wartawan sudah, redaktur sudah, tapi pimretnya belum ya. Dan ternyata Mas DHY ini buat saya berarti salah satu sosok yang punya karir yang cukup cemerlang. Karena dari mahasiswa juga sudah aktif di lembaga Pers mahasiswa juga. Terus pada akhirnya juga sesuai sama passionnya kerja di Jawa Pos Radar Madiun. Dan ternyata setelah itu menjadi Pak Lurah. Nah, itu gimana ceritanya dari jurnalis terus memimpin desa? Iya, jadi gini, Mas Tori, ini ada niat khusus saya tuh mau jadi kepala desa. Oke. Jadi selama ini jurnalis atau teman-teman media itu stigmanya kan selalu negatif. Oke. Banyak negatifnya. Nah, maka Jurnalis ya? Jurnalis. Maka ketika dihadapkan pada pilihan apapun, susah untuk menang. Nah, saya ingin membuktikan itu bahwa dari jurnalis bisa jadi pemimpin juga. Oke. Nah, itu spirit utama saya begitu. Iya, Saya punya misi, mengemban misi dari teman-teman jurnalis ini bagaimana jurnalis itu bisa jadi pemimpin yang profesional juga. Betul. Dan itu saya buktikan. Mas Tori. Itu berarti sebenarnya kalau misalnya seorang jurnalis jadi pemimpin juga satu hal yang cukup relate loh, Mas DHY. Dalam arti kan jurnalis pasti hampir tahu segalanya tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, misalnya ngeliput, terus networkingnya juga luas kayak gitu-gitu kan sebenarnya masih ada relevansinya lah kalau misalnya dari jurnalis terus bisa jadi pemimpin, otomatis dia sedikit bisa memetakan permasalahan-permasalahan, betul nggak? Betul, itu salah satu sisi positifnya di situ. Oke. Tetapi di masyarakat, selain sisi positif ini kan juga ada sisi negatifnya tentang jurnalis. Ya. Jurnalis itu kan stigmanya kan suka cari masalah, ngeribeti, ngerusui, pandai bicara, pandai kritik, nggak bisa ngasih solusi. Oke. Nah, saya ingin merubah stigma negatif ini aja. Kalau yang sudah positif itu mau merubah stigma negatif ini, membuktikan yang positif yang sampaikan Mas Tori tadi. Oke. Tuh, spiritnya seperti itu. Spiritnya seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi dari aktivis mahasiswa, kemudian jurnalis, kemudian jadi Pak Lurah ya, lurah di Desa Soco ya. Soco. Menarik banget untuk kita kulik karena sekali lagi kita pengen ngomongin perkembangan desa juga. Penasaran juga seperti apa perkembangan dan juga inovasi-inovasi yang terjadi di Desa Soco selama kepemimpinan Mas DHY ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus obrol-obrol di Jawa Pos TV. Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Kita jadi wartawan sering kritik birokrasi yang bulat, birokrasi yang lemot dan seterusnya itu. Nah, saya selalu teringat itu. Jadi ketika saya jadi kepala desa, bagaimana pelayanan itu mudah. Jadi satu yang saya lakukan, setiap warga datang ke kantor. Oke, kembali lagi di obrol-obrol Jawa Pos TV dan masih juga bersama dengan Mas DHY. Selalu semangat ya, Mas DHY ya. Panggilannya Mas DHY atau Mas Didi sih biasanya akrabnya? Kalau di teman-teman media DHY, sampai ya? hari ini masih DHY. Cuma kalau di kampung, di desa ya Didi. Mas Didi gitu ya. Oke. Mas DHY ya, Mas DHY. Ini kan tadi sudah kita singgung juga bagaimana historical dari jenengan dulu jadi jurnalis di Jawa Pos Radar Madiun, kemudian pada akhirnya tiba-tiba menjadi pemimpin di Desa Soco ya, menjadi lurah gitu. Sekontradiktif apa sih perbedaan antara menjadi jurnalis dengan menjadi lurah? Pada akhirnya yang tadi sempat saya katakan bahwa jurnalis itu harusnya dia sudah tahu nih, bisa memetakan sedikit-sedikit masalah yang terjadi di daerah. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin, otomatis dia udah tahu nih masalahnya. Kurang lebih seperti itu nggak sih? Iya, menurut saya itu. Jadi modal
pernah jadi jurnalis, itu menjadi modal yang sangat berharga bagi saya. Jadi bagaimana kita memahami persoalan, bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian melihat potensi yang kita miliki, dari potensi mau kita apakan. Pengalaman-pengalaman kita dulu waktu jadi jurnalis, ini kan kalau jurnalis Radha Madu ini kan all around. Kita tidak hanya terbatas di politik, tapi juga ekonomi, kita di humaniora, kemudian di kesehatan, ada di olahraga. Nah ini seluruh aspek itu menjadi bekal kita untuk memimpin sebuah desa. Karena gini Mas Tori, menurut saya kepemimpinan itu sederhana sekali. Jadi kepemimpinan itu artinya menggerakkan. Nah, agar kita bisa menggerakkan, kita kan harus paham. Paham persoalannya apa, kemudian yang kita miliki apa, terus tujuan kita mau kemana. Nah, itu yang utama begitu. Jadi saya kira pernah jadi jurnalis itu ya menjadi modal yang sangat luar biasa bagi saya dalam menyelesaikan persoalan desa. Nah, setelah menjadi lurah, masalah apa yang pada akhirnya ditemukan? Ya, jadi gini, di desa ini sama ketika kita menjadi jurnalis. Persoalannya kompleks sekali. Ada persoalan sosial kemasyarakatan, ada persoalan keagamaan, kesehatan, pembangunan, pendidikan, bahkan sampai urusan personal pun datangnya ke kepala desa. Contohnya? Nah, contohnya. Ini yang pernah terjadi berarti ya? Iya, pernah terjadi. Suami istri bertengkar, kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga? Datang ke Pak Lurah? Datang ke Pak Lurah sampai mengurusi perceraian, membiayai perceraian pun lurah itu disambati begitu. Nah, ini yang kelihatan, belum lagi persoalan-persoalan rebutan warisan, rebutan batas tanah itu. Ini kan hubungannya tidak bisa benar salah, tapi hubungan personal kemanusiaan. Ini makanya menjadi kepala desa itu tidak selalu kita mengedepankan benar salah hukum tertulis, tapi ada pendekatan-pendekatan lain yang itu lahir dari kebijaksanaan, lahir dari pengalaman-pengalaman kita. Itu uniknya begitu, Mas Tori. Uniknya kepala desa itu. Kemudian dari yang sebelumnya menjadi jurnalis, melihat Soco, kemudian pada akhirnya menjadi lurah. Ini pada akhirnya yang dilihat sama yang dialami sendiri karena memimpin sebuah daerah itu, memimpin sebuah desa itu sama nggak? Atau pada akhirnya banyak perbedaan ternyata, banyak kesalahpahaman yang selama ini dirasakan gitu. Nah, terkait dengan dari jurnalis ke media, saya kira kita punya bekal paham persoalan tadi. Nah, ketika kita di desa, kita ini kan misalnya yang saya alami, saya kira kan pernah meliput tentang bagaimana masyarakat miskin yang tidak terdaftar di kartu sehat atau jaminannya pemerintah daerah, tetapi dia butuh lurah. Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, pada akhirnya dirasakan sendiri. Menjadi lurah. Dari situ dulu waktu liputan itu, sekarang kalau ada warga begitu saya tidak repot. Tinggal daftarkan ke DTKS, buat surat keterangan tidak mampu, cari ke dinas sosial, minta rekom dinkes, rumah sakit yang nanggung. Nah, ini tidak bisa. Kita harus kita tahunya ya dulu. Ini persoalan pengalaman itu kan kesehatan. Sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kalau kepala desa paham persoalan itu ya keuntungan kita di situ. Itu dari satu aspek, banyak lagi. Nah, tentang pembangunan, tentang persoalan pelayanan masyarakat kan. Pelayanan masyarakat misal. Kita dulu jadi wartawan kan sering kritik. Kita jadi wartawan sering kritik birokrasi yang bulat, birokrasi yang lemot dan seterusnya itu. Nah, saya selalu teringat itu. Jadi ketika saya jadi kepala desa, bagaimana pelayanan itu mudah. Jadi satu yang saya lakukan, setiap warga datang ke kantor desa Soco, apapun urusan administrasinya harus selesai. Ada atau tidak didik itu harus selesai. Nah, ini yang saya lakukan. Ada bawahan-bawahannya yang siap melayani kita juga memberdayakan perangkat, memberdayakan perangkat
Jadi mendelegasikan kewenangan. Tidak semua persoalan itu harus kepala desa. Masa sih urusan utang ke izin, utang ke bank aja harus kepala desa? Ya. Nah, kan bisa didelegasikan. Ya, walaupun pada akhirnya ada kasus yang benar-benar yang dirasakan Mas Diaye sendiri adalah sesederhana pertengkaran rumah tangga pun dibawa ke lurah gitu ya. Tapi balik lagi itu ada humanisme juga ya. Butuh wisdom, tadi kebijaksanaan kita. Jadi pengalaman kita menghadapi banyak konflik itu saya kira itu akan menjadi bekal kita dalam mengambil keputusan yang sifatnya bukan benar salah lagi, tetapi bagaimana baiknya sebuah keluarga, baiknya hubungan bertetangga. Ini kan tidak bisa didasarkan benar salah. Betul. Kalau benar bisa, tetapi akan jadi masalah sosial muncul lagi. Nah, ini dibutuhkan kebijaksanaannya di sini nih, Mas Tori. Oke. Nah, terus kita ngelihat Desa Soco nih sekarang, Mas Diaye. Ini kan ada beberapa orang yang tahu Desa Soco ini juga ada unsur ngeri-ngerinya juga, karena di situ ada gerbong PKI lah, ada beberapa hal yang kayaknya harus dibenahi dan lain-lain. Memang harus punya potensi lah desa itu gitu ya. Tapi sepertinya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan ngomongin tentang potensi-potensi desa, karena ini pastinya akan berpengaruh sekali dengan kesejahteraan masyarakat juga, ketika misalnya desa itu juga punya banyak potensi-potensi wisata, potensi alam, ataupun mungkin potensinya SDM-nya yang bagus dan lain-lain, sepertinya juga akan berpengaruh ke tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Nanti kita akan bahas untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Jadi memimpin desa, pemerintah desa itu tidak lepas dari kebijakan politik. Maka kepala desa jangan alergi dengan politik. Itu politik itu tentang kebijakan loh ya, bukan partai. Jadi kepala desa itu jangan alergi politik. Politik tentang kebijakan. Oke pemirsa Japas TV, kembali lagi di Obrol. Masih juga dengan bintang tamu kita Mas Diaye ya, mantan jurnalis dan mantan lurah Soco. Ini udah mantan ya? Sudah mantan. Tapi balik lagi dongkol istilahnya. Apa itu? Dongkol itu mantan kepala desa itu sebutannya dongkol. Khusus ini. Oh gitu. Khusus kepala desa yang mantan itu dongkol. Iya. Oke. Kalau mantan pacar itu dongkol di hati. Alah, ini. Back to the topic ya. Tadi saya penasaran banget nih Mas Diaye. Setelah menjadi lurah di Soco, potensi-potensi apa sih yang akhirnya ditemukan di Soco ini? Ya, Soco itu punya potensi. Di Soco itu terdapat monumen korban keganasan PKI tahun 48. Ya. Tetapi selama ini sejak tahun 90 dibangun, ini tidak punya impact apa-apa terhadap masyarakat. Bahkan masyarakat ini tidak merasa memiliki itu, karena itu memang asetnya pemerintah daerah. Kotor ya begitu, ya tidak ada lah. Nah, jangankan Soco, monumen Kresek itu loh, Madiun yang besar itu pun ramainya kan hanya monumental aja. Mungkin di bulan September kan gitu aja. Setelah itu kan ya lupa. Di 30 kayak gitu-gitu. Orang juga begitu, mau datang lihat bangunan mati ya sekilas selesai kan begitu. Nah, dari situ maka saya punya ide bagaimana monumen ini layak jual, punya potensi ekonomi kan begitu. Nah, di tahun pertama saya jadi kepala desa, saya langsung koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dinas pariwisata dan pemerintah desa. Tetapi terhenti di situ karena itu aset pemerintah daerah. Desa tidak boleh dan tidak punya kewenangan untuk merubah apapun. Jangankan bangun, jadi beli pot bunga pakai APBD ditaruh di situ pun tidak boleh. Oh ya? Tidak boleh. Karena itu harus murni APBD kabupaten. Nah makanya, awalnya saya ingin bangun karena ini monumen ini punya unsur sejarah, histori, ada nilai edukasinya. Maka pikiran saya bagaimana menciptakan wisata edukasi. Nah gambaran saya wisata edukasi terpusat di sekitar monumen
Soco itu. Oke. Tetapi karena status tanahnya itu bukan milik pemerintah desa, kita terganjal itu. Nah, maka saya langsung berpikir bagaimana membangun di aset desa. Nah, saya pilih karena Soco itu dataran bawah dengan situasi yang panas, berbeda dengan di pelausan, gunung itu tanam-tanam bunga, itu menarik. Kalau di bawah bagaimana? Nah, maka di awal karena bersamaan pandemi COVID, maka saya langsung memilih herbal, tanaman herbal, di mana anak-anak hari ini sudah jarang tahu tanaman-tanaman apa yang ada di sekitar kita yang punya potensi itu. Maka tercetuslah Soheden, Soco Herbal Garden. Wih. Nah, ini konsep dasarnya tetap herbal garden itu. Oke. Nah, tetapi kembali lagi. Ini. Ini salah satu ikon Soco Herbal Garden. Ini di sini ini ada lebih dari 100 jenis tanaman obat. Wih, kayak apotek hidup gitu ya. Maka di situ ada nama, kemudian jenis tanaman, manfaatnya itu kita kasih tahu di situ biar anak-anak datang bisa melihat, oh ternyata ini tanaman di pinggir rumah yang kelihatannya sepele itu punya manfaat. Iya. Dan pada akhirnya ada edukasinya juga ya. Nah, edukasinya di situ. Nah, yang kedua, kalau kita hanya menjual tanaman ini kan bosan juga anak-anak. Masa sih cuma lihat tanaman itu, paling di HP juga bisa. Maka karena kami daerah panas, kita bangun kolam renang. Widih. Kebetulan di kecamatan kami, satu kecamatan 16 desa itu belum ada kolam renangnya. Wih, keren ya. Jadi secara bisnis kami melihat ini potensi juga. Nah, maka kami nyiapkan ada kolam renang ini, ada tanaman herbal, ada mainan anak-anak, dan satu lagi kulinernya. Apa itu? Jadi di sekitar taman ini kita bangun pojok kuliner. Jadi biar pengunjung, anak-anak selain berenang dan melihat tanaman herbal juga menikmati kuliner yang ada di Soco itu. Begitu, Tori. Berarti kalau ngelihat progresnya emang sesignifikan itu ya, dalam arti memang dulu sebelum Mas DHY menjabat belum ada itu semuanya. Ini dicatat, Tori. Ini 2 tahun anggaran, Tori. Wow. Ini hanya saya. APBDes. Kalau kolam renangnya itu murni APBDes, tapi yang lain kita cari bantuan BKK. Maka bagi saya, bagi teman-teman kepala desa, jangan ragu. Jadi memimpin desa, pemerintah desa itu tidak lepas dari kebijakan politik. Maka kepala desa jangan alergi dengan politik. Itu politik itu tentang kebijakan loh ya. Betul. Bukan partai. Jadi kepala desa itu jangan alergi politik. Politik tentang kebijakan. Nah, ini saya tidak mungkin saya bisa bangun seperti ini dalam rentang waktu 2 tahun tanpa ada sentuhan kebijakan politik tadi. Dan itu pada akhirnya juga berpengaruh pada pengambilan keputusan itu tadi. Ya, butuh keberanian. Betul. Sekarang banyak kok teman-teman kepala desa yang alergi dengan politik itu kan gitu. Ini menurut saya teman-teman kepala desa jangan alergi dengan politik, tetapi politik yang memberi manfaat, politik kebijakan, bukan politik praktis berpartai. Begitu, betul. Bukan hanya politik itu bukan hanya soal kekuasaan gitu ya, tapi juga tentang kebijakan dan bagaimana kita bisa cukup berani untuk mengambil keputusan yang impact-nya adalah untuk masyarakat banyak, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian untuk saat ini setelah Mas DHY juga sudah tidak menjabat, apa yang dirasakan saat ini? Dalam arti untuk Desa Soco sendiri, apakah masyarakatnya juga masih bisa melanjutkan beberapa hal yang dari dulu sudah dibuat, dalam arti merawatnya, atau seperti apa? Ya, jadi selalu saya sampaikan kepada lembaga desa, kepada masyarakat, membangun desa itu tidak hanya menjadi kepala desa. Nah, dan bangun desa itu tidak cukup dengan APBDes. Sekali lagi butuh sentuhan kebijakan-kebijakan. Nah, dalam konteks itu maka saya ingin pembangunan desa tidak hanya Soco, tetapi desa sekitar itu ada sentuhan kemajuan yang sama. Jadi kalau titik tolaknya Soco itu yang sekarang
lebih maju, bagaimana daerah kanan kiri ini menjadi penyangga. Betul. Jadi kita bisa maju secara bersama-sama. Toh antar desa kan potensinya beda-beda, Mas Tori. Desa nggak mungkin toh kalau saya bikin kolam taman herba sebelahnya bikin yang sama kan nggak mungkin. Desa tetangga lah ya. Desa tetangga. Jadi mereka punya potensi-potensi. Nah, bagaimana menemukan itu? Terus kalau sudah ada potensi ketemu, butuh support dari kebijakan publik itu. Dalam rangka itulah maka saya mundur jadi kepala desa dan berupaya ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan itu. Yang lebih besar. Yang lebih besar, tidak hanya di Desa Soco. Tidak hanya di Desa Soco. Nah, kan sebaik-baiknya orang itu kan yang lebih banyak bermanfaat. Betul, sepakat sekali. Dan kalau bisa beberapa desa, kenapa hanya satu desa? Iya, itu dia. Bisa aja nih Mas Diaya nih. Tapi saya sepakat ya bahwa beberapa orang begitu alergi dengan politik ya, begitu alergi dengan bagaimana seseorang ini pengen menjadi pemimpin, pengen menjadi tokoh di situ. Padahal sebenarnya ada banyak orang dengan niat baik yang pengen memajukan sebuah desa atau sebuah wilayah atau bahkan masyarakat dengan berbagai macam program-programnya, dengan berbagai macam gagasan-gagasannya. Itu benar-benar tulus gitu ya. Tapi beberapa orang tuh kayaknya masih belum bisa menerima hal itu seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih berarti Mas Dihaye, what's next ya? Karena Soco sudah sebegitu luar biasanya dibangun, sudah ditambah kolam renang, ada garden, herbal garden juga. What's next gitu? Apa yang akan dilakukan Mas Dihaye untuk kedepannya? Ya. Setelah lurah selesai ya. Ya. Jadi ketika saya sudah memulai membangun, tentu namanya pembangunan ini kan tidak terhenti di titik sini. Ya, continue. Hari ini mungkin dianggap lebih baik, maju. Tetapi saya tidak tahu, 2 tahun lagi ini justru bisa jadi desa saya ini yang biasa-biasa saja. Ya. Karena desa kanan kiri jauh lebih kreatif misal. Betul. Maka tanggung jawab saya adalah bagaimana proses pembangunan desa Soco utamanya ini terus berkelanjutan. Berkesinambungan. Dan yang lebih besar lagi, bagaimana yang maju tidak hanya Soco, tetapi desa kanan kiri ini juga ikut merasakan proses pembangunan sama-sama maju. Oke. Nah, inilah salah satunya saya berhenti dan saya daftar sebagai salah satu caleg di pemilu 2024. Wih. Jadi satu lagi saya mau tunjukkan lagi. Jadi niatan saya itu jurnalis itu tidak hanya pandai mengkritik gitu loh. Jadi juga pandai bisa memberikan solutif. Maka bagi pemirsa obrol-obrol, nah, kalau ingin tahu jurnalis itu juga tidak hanya pandai kritik, cobalah ke saya kan gitu. Ini kesempatan saya. Nah, berarti kan ini setelah menjadi Lurah Soco sudah cukup berhasil 6 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun di Soco sudah mencoba untuk memberdayakan masyarakatnya, sudah mencoba untuk mengembangkan wilayahnya Desa Soco. Sekarang sepertinya Mas Dihaye cukup mantap untuk bisa memberikan manfaat lagi tidak hanya di Desa Soco tapi di wilayah lain dan juga untuk masyarakat lain ya. Dan pastinya semoga nyaleknya nanti benar-benar bisa memberikan manfaat ya. Amin, amin, amin. Terakhir harapan singkat saja. Iya, jadi saya berharap membangun desa sekali lagi tidak cukup dari APBDes. Jadi pembangunan desa ini kan bagian kecil dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Di atas desa ada kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, kalau kita semua berharap desa ini maju, desa ini sejahtera, ya kecamatan, kabupaten, provinsi ini punya tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Lewat kebijakan. Misal, desa wisata. Nah, selama ini pemerintah daerah ini kan cukup menetapkan Desa Soco sebagai desa wisata misal. Tapi apa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap desa wisata? Nah, ini harus ada kebijakan yang konkret bagaimana menunjang desa wisata itu melalui program dan melalui kebijakan. Tidak hanya desa wisata tetapi juga desa-desa yang punya potensi lain. Nah, itu yang paling penting. Kalau mau melihat desa ini tumbuh, maju, pemerintah daerah harus terlibat. Tori, itu aja Tori. Mas Dihaye. Mantap banget.
Tori. Apa ini? Ya ini aja. Ini satunya. Pokoknya ya tetap jaga masyarakat, jaga lingkungan, karena pastinya kondusivitas lingkungan ini juga tidak hanya tanggung jawab dari pemimpin saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat juga. Dan semoga manfaat yang diberikan sama Mas Dihaye untuk Desa Socol ini kedepannya juga bisa meluas lagi, bisa memberikan impact positif, bisa memberikan inspirasi juga untuk masyarakat yang lebih banyak, dan pastinya bisa memberikan banyak perkembangan dan inovasi-inovasi yang luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dihaye atas kedatangannya di Jawa Pos Radar Madiun. Semoga juga bisa memberikan sedikit romantisasi masa dulu ya, reuni-reuni bersama dengan teman-teman jurnalis di Jawa Pos Radar Madiun, dan sukses untuk apapun yang akan dilakukan ke depannya, khususnya 2024 ya. Salamnya gini Tori. Sini, gini ya. Oke. Pemirsa Jawa Pos TV, senang banget udah ngobrol-ngobrol sama Mas Dihaye selaku mantan lurah apa tadi? Dongkol Desa Socol ya. Apapun yang akan dilakukan, semoga kita berharap calon pemimpin kita di masa yang akan datang bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk kita, masyarakat, dan bisa memberikan baik inovasi dan juga perkembangan yang bermanfaat gitu ya. Jangan lupa terus ikuti obrol-obrol di Jawa Pos TV yang akan hadir dan akan menghadirkan banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang inspiratif juga, spesial untuk Anda pemirsa Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tori Andromeda pamit beserta dengan Mas Dihaye, pamitan dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Obrol-Obrol. Bye!